Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Puspitasari, NPM 43, dan rekan saya Friska Aurora, NPM 48, dari kelompok 6, kelas 6A2 Teknik Elektro. Di sini kami akan menjelaskan tentang batalnya perkawinan atau fasak. Batalnya perkawinan. Batal, yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang ditetapkan oleh syara', serta perbuatan itu dilarang atau diharamkan agama. Jadi, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batal perkawinan disebut juga fasak. Fasak nikah yaitu memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri. Yang selanjutnya jenis-jenis fasak. Yang pertama ada fasak karena syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Yang pertama, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. Yang kedua, suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian, setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Hal ini disebut khiar balik. Jenis yang kedua yaitu fasak karena hal yang datang setelah akad. Yang pertama, bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya atau fasak karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Yang kedua, jika suami kafir masuk Islam tetapi istri tetap dalam kemusyrikannya. Lain halnya jika istri ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya ahli kitab dipandang sah. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya fasak. Yang pertama, karena adanya bala atau penyakit kulit. Yang kedua, karena gila. Yang ketiga, karena penyakit kusta. Yang keempat, karena adanya penyakit menular seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya. Yang lima, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan atau bersetubuh. Yang keenam, karena anah, yaitu zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima, sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah. Pendapat lain mengatakan fasak artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya, fasak ini lebih keras daripada khulu'. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami itu sendiri dan fasak diucapkan oleh qadhi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali. Selanjutnya, fasak juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut. Yang pertama, perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Umpamanya, budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya. Yang kedua, suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela. Yang ketiga, suami miskin. Setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, ataupun mas kawinnya belum dibayarkan. Yang selanjutnya pelaksanaan fasak atau pembatalan perkawinan. Yang pertama, jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadhi nikah di pengadilan agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Yang kedua, setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya 3 hari, mulai dari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakkan nikahnya, atau dia sendiri yang memfasakkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Yang selanjutnya adalah hukum Islam yang ada di Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya, Friska. Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia. Kompilasi hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut, yaitu pasal 70.
A. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah atau talak raj'i. Yang B. Seseorang menikahi istrinya yang telah diliannya. Yang C. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan selesai masa iddahnya. Yang D. Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Yang E, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasal 71. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila yang A, seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Yang B, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang makfud. Yang C, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Yang D, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang E, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Yang F, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Yang selanjutnya yaitu pasal 27. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau melanggar hukum. Yang B, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu yang berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Yang C, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Yang selanjutnya yaitu pasal 73. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah A. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Yang B. Suami atau istri. Yang C. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Yang D. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Yaitu yang selanjutnya pasal 74. Yang A, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Yang B, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama, mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat perkawinan berlangsung. Yang terakhir yakni pasal 75 dan 76. Pasal 75 berisi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap A. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau istri murtad. Yang B. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang C. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan beritikat baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang terakhir, pasal 76 yang berbunyi, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.